Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai pemasaran bisnis syariah. Saya pertama akan menjelaskan mengenai bab yaitu implementasi syariah marketing. Yang pertama, berbisnis cara Muhammad. Pada bagian ini Hirmawan kerjanya memotret sisi lain dari Nabi Muhammad Subhanahu wa Ta'ala, yaitu seorang pedagang. Beliau melakukan transaksi secara jujur, adil, dan tidak pernah membuat pelanggan mengeluh apalagi kecewa. Beliau menepati janji dan mengantarkan permintaan pelanggan. Yang kedua, Muhammad sebagai syariah marketer. Rahasia keberhasilan dalam perdagangan adalah yaitu sikap jujur dan adil dalam mengadakan hukum perdagangan. Dengan prinsip ini, Muhammad telah memberikan teladan cara untuk menjadi pedagang yang berhasil. Sebelum menikah dengan Siti Khadijah, Muhammad berhasil sebagai direktur. Dalam perdagangan ini, Muhammad mendapatkan keuntungan yang memuaskan. Nabi Muhammad sangat menganjurkan umatnya untuk berbisnis atau berdagang, karena berbisnis untuk menimbulkan kemandirian dan kesejahteraan bagi keluarga tanpa tergantung menjadi beban orang lain. Yang selanjutnya, Muhammad sebagai pedagang yang profesional. Dalam transaksi bisnisnya sebagai pedagang profesional tidak ada tawar-menawar dan pertengkaran antara Muhammad dan para pelanggannya, sebagaimana sering disaksikan pada waktu itu di pasar-pasar sekitar Syariah Arab. Segala permasalahan antara Muhammad dan pelanggan selalu diselesaikan dengan damai dan adil tanpa ada kejujuran dan keadilan dan konsistensi yang beliau pegang teguh dalam segala jenis masalah perdagangan. Selanjutnya, Muhammad sebagai bisnis yang jujur, yaitu Muhammad benar-benar melakukan prinsip yang jujur dalam perdagangan. Ketika berkuasa dan menjadi kepala negara Madinah, beliau selalu mengkikis habis transaksi dagang, segala macam praktik yang mengandung unsur-unsur penipu, riba, judi, keraguan, pengambilan untung berlebihan, dan pasar gelap. Yang selanjutnya, Muhammad sebagai pedagang halal, penghasil halal, yaitu Nabi Muhammad Subhanahu wa Ta'ala diutus Allah untuk menghapus segala kotoran, keji, kotor, dan gagasan yang sehat dalam masyarakat, serta memperkenalkan gagasan yang baik dan murni. Selanjutnya, yang F, berbisnis dengan kalbu hati adalah sumber pokok bagi kebaikan dan kebahagiaan seseorang. Bahkan bagi seluruh manusia makhluk yang dapat bicara, hati merupakan kesempurnaan hidup dan cahaya. Selanjutnya, berperilaku baik dan simpatik. Allah mengajarkan untuk senantiasa berwajah manis, berperilaku baik dan simpatik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hubungan dagang dan kontak bisnis karena itu Islam melarangnya dengan dagang yang tidak jujur. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan tentang pengertian bisnis syariah. Secara etimologi atau bahasa, syariah adalah jalan ke tempat pengairan atau jalan yang harus diikuti. Pengertian syariah menurut pakar hukum Islam adalah segala titah Allah yang berhubungan dengan tingkah laku manusia di luar yang mengenai akhlak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa syariah adalah
ketentuan-ketentuan Allah yang wajib dipatuhi, baik terkait dengan masalah akidah, ibadah, maupun muamalah. Pengertian bisnis secara umum adalah sebagai suatu aktivitas yang dilakukan seseorang untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Dapat disimpulkan bahwa bisnis syariah adalah serangkaian aktivitas jual beli dalam berbagai bentuk yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan hartanya, baik barang maupun jasa, tetapi dibatasi secara memperoleh dan menggunakannya. Artinya dalam mendapatkan harta dan menggunakannya tidak boleh dengan cara yang diharamkan Allah. Maka bisnis menurut ketentuan syariah tidak boleh bersifat liberal atau bebas, tetapi harus mengikuti norma halal haram, bahkan yang syubhat lebih baik dijauhi daripada dilakukan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Singgi Baharudin Mur. Saya di sini akan menjelaskan nilai-nilai Islam dalam bisnis dan tujuan bisnis syariah. Nilai-nilai Islam dalam bisnis yang pertama adalah larangan suap. Tindakan suap menyuap dalam Islam sama dengan tindakan korupsi dan sangat dilarang. Yang kedua, larangan penipuan dan kecurangan. Islam menekankan pentingnya kejujuran di antara sesama. Seorang penjual tidak boleh melebih-lebihkan barang atau jasa yang dijualnya. Yang ketiga, larangan diskriminasi. Diskriminasi adalah suatu bentuk ketidakadilan atas pihak tertentu. Allah membedakan manusia dengan manusia yang lain bukan dengan kekuatan atau kekuasaan yang dimilikinya, melainkan dari amal ibadah yang dilakukan oleh manusia tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Adanya tanggung jawab sosial. Setiap manusia di muka bumi diberikan tugas oleh Allah untuk hidup, bermanfaat, dan bertanggung jawab. Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang hidup berdampingan dan saling tolong-menolong satu sama lain. Yang kelima, larangan pengambilan bunga. Islam sangat tegas melarang semua transaksi berbasis bunga, sama dengan tindakan suap menyuap. Pelanggaran tindakan ini berlaku mulai dari yang membayar hingga yang menerima bunga tersebut. Yang keenam, larangan mendapatkan penghasilan dari kegiatan yang dilarang Islam. Penghasilan yang dilarang dalam Islam adalah penghasilan yang berasal dari perjudian, lotre, atau produksi, penjualan, dan distribusi barang-barang yang diharamkan dalam Islam seperti minuman beralkohol. Yang ketujuh, larangan penimbunan dan pemborosan. Ada dua jenis penimbunan yang sering terjadi di masyarakat, penimbunan barang dan penimbunan uang. Keduanya sama-sama tidak dibolehkan dalam Islam. Penimbunan jenis apapun akan mengakibatkan kelangkaan yang akhirnya akan berdampak pada kenaikan harga. Yang kedelapan, pembayaran zakat, infak, dan sedekah. Setiap muslim yang memiliki kekayaan yang berlebih wajib mengeluarkan 2,5% dari harta mereka untuk setiap muslim yang miskin. Sementara itu, hukum infak dan sedekah adalah sunnah. Tujuan dari pengeluaran zakat dan infak dan sedekah adalah untuk memastikan bahwa kebutuhan orang-orang miskin terpenuhi. Yang ke-9, kebersihan. Kebersihan merupakan sebagian dari iman. Kebersihan dalam berbisnis tidak hanya diaplikasikan oleh pada bagian pelayanan pelanggan saja, tetapi juga bagian operasional seperti pabrik produksi dan penyimpanan. Selanjutnya, tujuan bisnis syariah. Yang pertama, memperoleh keuntungan material dan non-material. Keuntungan material harus dapat melahirkan keuntungan non-profit secara umum maupun khusus. Misalnya, dapat menciptakan suasana yang kondusif, persaudaraan, kepedulian sosial, dan sebagainya. Keuntungan material yang tidak disertai dengan keuntungan non-material hanya akan melahirkan disharmonisasi dalam kehidupan bermasyarakat. Akhirnya akan muncul egoisme dan sifat individualis yang tidak dibenarkan oleh Islam. Yang kedua, mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi.
keuntungan dan profit material yang diperoleh dalam menjalankan aktivitas bisnis diharapkan dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya pertumbuhan bisnis yang dijalankan akan menjadi maju dan besar. Hal ini tentunya akan dapat menjaga eksistensi bisnis perusahaan dan yang menjalankannya. Yang ketiga, menjaga keberlangsungan bisnis. Setiap manusia dalam hidup ini sudah pasti ingin hidup lebih lama. Keberlangsungan bisnis juga tidak jauh beda dari harapan kehidupan umat manusia. Keberlangsungan tersebut akan menjadi hal yang tidak mungkin dicapai jika keuntungan dalam bisnis tidak dapat diperoleh. Atas dasar ini, bisnis syariah memberikan hak untuk mengambil keuntungan material dan keuntungan non material seperti telah diuraikan sebelumnya tadi. Yang keempat, memperoleh berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini Rasulullah menyatakan sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Jumlah nominal uang yang disedekahkan sudah pasti berkurang, dan yang tidak berkurang adalah berkahnya. Sesuatu manfaat atau kemaslahatan yang diberikan oleh Allah akan menambah kebijakan dan ketenangan dalam diri. Dengan mendapatkan berkah Allah akan memberikan balasan dari jalan yang lain. Yang kelima, mendapat ridha Allah. Setiap individu muslim sudah pasti hidupnya ingin mendapatkan ridha Allah. Untuk mendapatkan, seseorang mau melakukan cara yang apapun, misalnya dengan cara mengerjakan ibadah puasa Ramadan selama 1 bulan penuh ditambah dengan puasa sunnah syawal. Umat Islam mempunyai keyakinan bahwa jika hidupnya mendapat ridho Allah akan pasti tenang, tentram, harmonis, dan selamat dunia dan akhirat. Dalam hal menjalankan bisnis syariat dengan konsep yang halal dan haram serta tidak melakukan kezaliman, harapannya ingin mendapatkan ridho Allah. Dengan ridho Allah diharapkan kegiatan bisnisnya bisa maju, menghasilkan keuntungan yang banyak dan dapat dipergunakan untuk kemaslahatan umat serta mendapatkan ketenangan batin. Yang keenam, mendapatkan ketenangan lahir dan batin. Syariat Islam telah banyak membuat ketentuan agar dipatuhi dan dilaksanakan untuk memperoleh ketenangan hidup. Dalam hidup ini, kalau seorang mematuhi peraturan, niscaya dia akan selamat dan akan mendapatkan ketenangan yang dimaksud. Dalam hal bisnis, Allah telah membuat aturan-aturan yang jelas seperti haramnya riba, pengurangan timbangan, pemalsuan barang, menyembunyikan barang cacat, dan lain-lain. Ketentuan-ketentuan bisnis syariat ini mampu melahirkan ketentraman lahir dan batin orang-orang yang mematuhinya. Ketentuan-ketentuan syariat tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa. Tidak mungkin Allah membuat aturan untuk menyengsarakan hamba-hambanya. Sekian yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.